Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam minggu ketiga sesudah Epifani, minggu 26 Januari tahun 2025. Adapun yang menjadi bagian bacaan firman Tuhan diambil dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Jika sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bacakan bagi kita, dan kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudara juga mengikuti bacaan ini dalam hatinya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membacanya. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Amin. Demikian pembacaan Injil firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, adapun yang menjadi tema perenungan kita dalam bacaan kita tadi adalah bukan hanya memberitakan, tetapi melakukan. Saudara yang diberkati Tuhan, kekristenan masa kini membutuhkan pewarta yang sejati, bukan hanya teori yang terkadang tidak mencerminkan sebuah tindakan. Alkitab memberi penjelasan Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup orang Kristen seharusnya tidak berhenti pada pewartaan, pada penerjemahan apa yang mereka dengar, apa yang mereka pahami, tetapi harus dibarengi dengan sebuah tindakan yang disebut sebagai gaya hidup. Dan tentunya tindakan ini dilandasi dari sikap dan teladan Kristus itu sendiri. Dengan cara hidup yang demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, orang bisa mengenal kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dan harus kita akui juga Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita sebagai orang Kristen terkadang tidak menampilkan teladan Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, gaya hidup yang tidak peduli, gaya hidup kita yang tidak berbela rasa, gaya hidup kita yang mengkotak-kotakkan, dan dalam berelasi kita hidup menurut ukuran-ukuran, menurut standar-standar yang kita bangun. Yang justru itu membatasi kita untuk berhubungan antara sesama. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, perilaku hidup kita yang tidak peduli, yang tidak berbela rasa, yang mengkotak-kotakkan, yang membangun sebuah relasi dengan ukuran-ukuran dan standar-standar kita, maka tanpa kita sadari, kita telah menciderai karakter Kristus itu sendiri, yang telah berjuang dalam kasih tanpa syarat, yang telah berjuang dalam kesediaan untuk berkorban, yang telah berjuang dalam kelemah lembutan. Dan hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang pernah dilihat oleh Mahatma Gandhi, yang kita tahu sebagai tokoh gerakan kemerdekaan di India, dengan melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Dan dalam hidupnya, Mahatma Gandhi selalu mengagumi teladan Kristus.
Suatu kali Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang misionaris gereja yang bernama Stanley Jones bertemu dengan Mahatma Gandhi. Ia berkata kepada Mahatma Gandhi dengan sebuah pertanyaan, "Anda sering mengutip perkataan Kristus dalam Injil. Bahkan Anda berjuang demi kemerdekaan dan keadilan menggunakan ajaran-ajaran Kristus. Namun mengapa Anda terlihat menolak dengan keras untuk menjadi Kristen atau menjadi pengikutnya?" Lalu Mahatma Gandhi memberikan jawaban kepada Stanley. "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya menyukai Kristus Anda. Tetapi saya tidak suka orang Kristen Anda. Seandainya orang-orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, maka seluruh orang yang ada di India saat ini telah menjadi Kristen." Pada kenyataannya, masih banyak orang Kristen yang hidupnya jauh dari warta Injil. Sikap hidupnya tidak diisi dengan sikap dan teladan hidup Kristus yang baik. Gandhi juga melihat ada jurang yang sangat dalam antara pesan Injil dan praktek hidup sehari-hari dalam hidup orang Kristen. Bahkan Gandhi juga pernah mengalami penolakan karena ia sangat mengagumi Kristus. Ia mencoba menjejaki dan ada kemungkinan ia mau menjadi Kristen. Ia memutuskan untuk menghadiri kebaktian gereja, dan ketika ia sampai di pintu depan gereja, penatua gereja berkata, "Tidak ada tempat bagimu orang kafir. Keluarlah dari sini, atau aku menyuruh asistenku untuk mencampakkanmu dari tangga." Saudara-saudara, inilah alasan Mahatma Gandhi menyukai ajaran Kristus, tetapi ia tidak mau menjadi Kristen karena ada jurang antara pesan Injil Kristus dengan sikap perilaku orang-orang Kristen itu sendiri. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, di awal saya mengatakan bahwa kekristenan bukan hanya berhenti pada sebuah pewartaan Injil, bukan hanya berhenti pada sebuah kata-kata yang dibangun dengan baik, tetapi juga harus dilakukan dengan tindakan yang nyata. Karena itu kita memahami gereja pada hakikatnya adalah misioner. Gereja pasti bermisi. Gereja pasti memberitakan Injil. Tetapi ketika kita sebagai gereja yang memberitakan Injil, kita diajak untuk memberitakan Injil itu sama seperti Kristus yang telah memberitakan Injil. Dan itulah yang kita lihat dan kita temukan secara tidak langsung di dalam ayatnya yang ke-18. "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik." Saudara, dalam bahasa Yunani, kabar baik diartikan sebagai evangelion. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai Injil atau kabar baik. Jadi Yesus juga menyampaikan kabar baik sesuai dengan pembacaan kitab Nabi Yesaya. Nah, saudara-saudara, Injil yang Yesus beritakan berbicara tentang tahun rahmat Tuhan, berbicara tentang pembebasan orang-orang miskin, orang-orang tertawan, orang buta, dan orang-orang tertindas. Jadi ketika kita mewartakan Injil, haruslah kita seperti Kristus yang memberitakan Injil yang menghadirkan pembebasan kepada orang-orang tertindas. Saudara-saudara, siapa itu orang-orang tertindas? Orang tertindas dalam bacaan kita hari ini bukan hanya berbicara kepada orang-orang yang berada di luar gereja. Orang-orang di dalam gereja pun bisa mengalami ketertindasan. Saudara, di dalam gereja pun ada banyak orang yang terabaikan. Ada banyak orang yang tertindas. Tertindas kenyamanannya, tertindas kebebasan keterbukaannya,
Dan itulah bentuk-bentuk penindasan masa kini. Presiden pertama Kenya bernama Jomo Kenyatta, dalam tulisannya ia pernah berkata demikian. Ketika misionaris datang, orang-orang Afrika memiliki tanah dan misionaris memiliki Alkitab. Lalu misionaris mengajarkan kami orang Afrika untuk berdoa dengan menutup mata. Ketika kami menutup mata, mereka misionaris punya tanah dan kami punya Alkitab. Saudara-saudara, penjelasan dari Kenya ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, penindasan bisa terjadi dalam hal-hal yang tidak bisa kelihatan. Kita mewartakan Injil, tujuannya untuk apa? Apa yang mau kita peroleh ketika kita mewartakan Injil? Apa untungnya? Saudara-saudara, harusnya ketika kita mewartakan Injil, kita mewartakan Injil seperti Kristus memberitakan Injil itu sendiri. Dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil itu disampaikan kepada 4 macam orang. Tahun rahmat Allah itu, kabar baik itu disampaikan kepada 4 macam orang. Disebut tadi dalam bacaan kita, orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang buta, dan orang-orang tertindas. Saudara-saudara, siapa mereka itu? Sampai-sampai kabar baik Allah, sampai-sampai tahun rahmat Tuhan harus disampaikan secara khusus kepada mereka. Keempat orang ini sebenarnya mewakili kehidupan kita menjadi 2 kelompok karakter manusia masa kini. Orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang tertindas adalah satu kelompok. Sementara orang-orang buta itu kelompok yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang tertindas, mereka adalah kelompok-kelompok orang yang rendah. Orang yang berada dalam status sosial yang tidak dihargai kemanusiaannya. Yang dikeluarkan dari batas-batas status sosial keagamaan sebagai umat Allah. Orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang tertindas, dalam hal ini bukan berbicara pada orang-orang yang melarat, yang tidak punya apa-apa. Tetapi mereka yang disebut adalah orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang tertindas adalah orang-orang yang hidupnya direndahkan, dipandang tidak setara, diabaikan, bahkan dikucilkan di dalam kelompok masyarakat. Dan biasanya orang-orang yang menganggap dirinya lah sebagai Israel sejati, yang menawan, yang menindas orang-orang yang disebut dalam teks kita hari ini. Saudara, mereka dikatakan miskin bukan karena mereka miskin. Sebagai contoh, Bapak Ibu, seperti Zakeus dan orang-orang Lewi, mereka juga masuk dalam kategori ini, dianggap miskin, dianggap tertawan, dan dianggap tertindas. Karena profesi mereka, karena pekerjaan mereka dipandang rendah oleh masyarakat pada umumnya di Israel. Dan pandangan ini sangat kuat dipengaruhi oleh tradisi keagamaan. Status sosial keagamaan yang membuat orang-orang ini direndahkan. Status sosial keagamaanlah yang membuat sebagian orang lain ditinggikan dan sebagian orang lain direndahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka dianggap sebagai orang-orang tertawan. Mereka dianggap sebagai orang-orang tertindas. Karena mereka dicap sebagai orang-orang di luar umat Allah. Tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang demikian. Nah, orang-orang yang dianggap rendah inilah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak dihargai dan tidak dianggap, tidak diperlakukan sebagai manusia, sebagai sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah orang-orang yang masih terus ada sampai sekarang ini. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang masih terus ada sampai saat ini.
Dan hal seperti ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara masih terjadi dalam kehidupan orang-orang yang disebut bergereja. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa orang sampai bisa seperti itu? Mengapa orang menganggap orang lain itu tidak sama dengan dia? Kenapa orang begitu susah untuk merangkul orang lain? Mengapa orang memperlakukan orang lain itu tidak setara, tidak sederajat, tidak semartabat? Mengapa orang bisa melakukan itu? Sekalipun dalam kepemilikan dia memiliki lebih sedikit. Saudara-saudara, pertanyaan ini akan dijawab oleh orang-orang yang disebut dalam teks kita adalah orang buta. Sama seperti orang tawanan, orang miskin, orang tertindas. Orang-orang buta yang dibicarakan oleh Yesus dalam bacaan kitab Yesaya itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semata-mata berbicara tentang orang buta secara fisik, orang buta secara lahiriah. Karena memang orang buta secara lahiriah juga mendapat perhatian khusus daripada Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kebutaan yang dimaksud oleh Yesus adalah kebutaan yang lebih jauh. Sesuatu kebutaan yang dialami oleh orang-orang yang justru memiliki penglihatan-penglihatan yang jelas, tidak rabun, memiliki penglihatan yang baik. Merekalah disebut orang-orang buta itu. Kebutaan yang disampaikan oleh Yesus adalah kebutaan simbolik yang sifatnya spiritual, bahwa hati manusia hidup dalam kegelapan. Saudara-saudara, orang bisa melihat tetapi diam dalam kegelapan. Orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang mendengarkan ketika Yesus membacakan gulungan kitab Nabi Yesaya. Namun apa yang mereka lihat dari Yesus ketika Yesus menyampaikan gulungan kitab Nabi Yesaya itu? Lukas mencatat Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang melihat Yesus di situ hanya melihat sampai kepada dia adalah anak Yusuf, anak tukang kayu. Dan kalau kita lagi mengikuti bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat yang selanjutnya, Yesus yang datang membawa kabar baik itu, yang datang untuk membawa tahun rahmat Tuhan itu, justru malah mereka tolak dan mereka ingin campakkan ke jurang. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus datang untuk kebaikan, Yesus datang untuk keselamatan, yang membuat orang mengalami keselamatan, pemulihan, pembebasan dari Tuhan. Kebutaan lahiriah bisa kita sadari, bisa kita ketahui, dan bisa kita ukur kebutaan lahiriah. Tetapi kebutaan spiritual hampir tidak bisa kita ketahui, hampir tidak bisa kita sadari. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa begitu buta terhadap Kristus, sehingga kita dalam praktek kehidupan kita tidak mampu meneladani sungguh-sungguh karakter Kristus di dalam hidup kita. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang sebenarnya menjadi akar mengapa orang begitu jauh dari teladan Kristus. Mengapa orang hidup dalam membeda-bedakan, memandang satu lebih tinggi, satu lebih rendah daripada yang lainnya. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara-saudara, teks yang kita baca hari ini masih kita hidupi di masa kini, baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Gaya hidup kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar kita mencerminkan penindasan itu, menawan sesama orang dengan kenyamanan mereka. Gaya hidup kita seperti penjara yang mengurung manusia di dalam asumsi-asumsi, pikiran-pikiran, standar-standar egois kita. Dan itu semua kita bangun Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bangun dan kita hidupi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui bacaan kita minggu ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh mengalami sebuah perjumpaan
di dalam teladan Kristus. Karena lewat perjumpaan di dalam Kristus inilah harusnya kabar baik itu bukan hanya kita bicarakan, bukan hanya kita khotbahkan, tetapi kita praktekkan dalam nilai-nilai kehidupan kita masa kini. Hidup kita menjadi hidup yang berdampak. Keberadaan kita dirasakan oleh orang yang ada di dalam kehidupan kita. Dan harus kita sadari Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya lewat perjumpaan di dalam Kristuslah tahun rahmat Tuhan yang telah disampaikan oleh kitab Nabi Yesaya dan telah digenapi oleh Yesus Kristus. Lewat perjumpaan kita kepada Kristuslah hidup kita, gaya hidup kita, perilaku kita, tutur dan cara pandang kita harus dapat dinikmati oleh sesama kita, harus dapat memberi kebebasan dan kemerdekaan, bukan mendatangkan penindasan dan keterpenjaraan kepada orang yang ada di samping kita. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.